Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu na'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum huda. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa la yuti'illahu wa rasulahu qad faza fawzan azima. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat fardu Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa iman kita kepada Allah. Tentu hakikat takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Pertama, kita tidak melakukan maksiat kepadanya. Yang kedua adalah takwa itu adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan tidak malu akan akannya. Dan yang ketiga adalah ketika senantiasa bersyukur dan tidak menjadi kufur akan nikmat Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jangan lihat kecilnya perhatian maksiat, tapi lihatlah siapa yang kita maksiati. Jamaah Jumat rahimakumullah. Seringkali kita merasa hanya melakukan maksiat kecil, berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Kita menyepelekan perbuatan yang kita anggap sebagai dosa kecil, dan kita menjadi permisif melakukan pembenaran. Kita lupa siapa yang siasati. Bukankah kita telah bermaksiat kepada Allah? Bayangkan kita telah bermaksiat kepada Allah, pemilik langit dan bumi. Kita bermaksiat sedangkan Allah maha menyaksikan. Kita bermaksiat kepada Allah yang sangat keras ajabnya, dan hal kecil di mata kita boleh menjadi perbuatan perkara besar di mata Allah. Betapa seringnya kita melalaikan sholat, menunda-nunda sholat. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5. Atau mungkin kita seringkali membanggakan amalan kita, menyebut-nyebut, padahal sungguh Allah membenci perbuatan sombong dan riya. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali diniatkan ikhlas kepadanya dan mengharap wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Perbuatan maksiat kepada Allah bisa dicegah dengan sifat khauf. Kita tidak berani bermaksiat, teringat akan siksa dan azabnya yang sangat keras. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk, rahmat, dan keridhaan bagi hambanya yang khauf. Dan khauf merupakan bukti keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Quran surah Al-A'raf ayat 156. Adapun firman Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Demikian itu bagi siapa saja yang takut kepada Rabb-nya. Al-Bayyinah ayat 8. Dan takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Quran surah Al-Imran ayat 175. Jamaah Jumat rahimakumullah. Abdul Qasim Al-Hakim berkata, siapa yang takut terhadap sesuatu, ia akan lari darinya. Tetapi siapa yang takut kepada Allah, ia justru lari mendekatinya. Subhanallah, rasa takut kepada Allah tidak akan membuat kita jauh dari Allah, tapi kita justru semakin dekat kepada Allah. Tak inginkah kita dengan Allah? Tak inginkah kita dekat dengan Allah? Maka berusahalah mendekatinya, karena Allah akan membalas usaha kita jauh lebih baik, jauh lebih indah, sebagaimana hadis qudsi berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku sesuai dengan keyakinan hambaku kepadaku,
aku juga bersamanya jika ia menyebutku. Jika ia menyebutku dalam dirinya, aku pun akan menyebutnya dalam diriku. Jika ia menyebutku di suatu tempat, maka aku menyebutnya di tempat yang lebih baik darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu lengan. Aku akan mendekat kepadanya satu depan. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Duhai Rabb pemilik seluruh alam, duhai yang maha menyaksikan, yang maha mengetahui segala isi hati, sungguh kami menyadari betapa banyak kesalahan, aib, dosa, dan perbuatan maksiat kami kepada Engkau. Duhai Rabb yang maha pengampun, maha penerima segala atau ampunilah kami, terimalah taubat kami. Sungguh kami takut dan tak sanggup akan murka siksa ajabmu yang sangat keras. Duhai Rabb yang menguasai setiap hati, hujamkanlah rasa khauf ke dalam hati kami. Curahkanlah rahmat dan petunjuk yang harus kepada kami, sehingga kami selalu dalam ketaatan kepadamu, istiqomah di jalanmu, hingga kelak saat menghadapmu kami dalam keadaan husnul khotimah dan engkau ridho terhadap kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullah wa lakum. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.